Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Film yang akan kita review kali ini berjudul Jackpot. Film parodi fiksi yang telah rilis pada tahun 2019 ini dibintangi oleh Jotika sebagai Aksaya dan Revati sebagai Masya. Di mana film ini menceritakan tentang perjuangan dua wanita itik untuk mendapatkan cawan ajaib yang bisa menggandakan apapun. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Di tahun 1918, di daerah pedesaan, seorang peternak bernama Meslan sedang menggali sumur sambil menyanyikan lagu untuk sapinya. Dia mengeluhkan tentang sapinya yang tidak pernah banyak menghasilkan susu. Tak lama kemudian, dia menemukan sebuah cawan. Dia langsung mencucinya. Karena berwarna kuning keemasan, dia kira cawan emas, ternyata cawan kuningan. Setelah itu, seorang gadis kecil datang dan meminta susu padanya. Meslan langsung memeraskan susu untuk keponakannya dengan menggunakan cawan tersebut sebagai wadah. Setelah selesai, dia melanjutkan menggali dan alangkah terkejut, dia melihat air susu mengalir ke arahnya. Dia heran ternyata sumber aliran tersebut berasal dari cawan yang ia temui itu. Merasa penasaran, dia langsung menuangkan susu tersebut ke kuali yang besar. Dia pun semakin terheran karena air susu tidak berhenti mengalir. Dia mencoba membalikkan cawan tersebut dan ternyata air susu berhenti mengalir. Meslan akhirnya menyadari bahwa cawan tersebut adalah cawan ajaib. Beberapa tahun kemudian, Meslan menjadi peternak yang kaya raya. Suatu malam, dua orang perampok berusaha maling rumah Meslan. Ketika mereka berhasil masuk ke rumah, mereka melihat sebuah loker. Setelah membuka loker tersebut, yang terlihat hanya cawan berlapis kuningan. Namun, mereka tetap mengambilnya. Menurutnya, cawan yang disimpan di loker dan dikunci pasti bukan cawan biasa. Mungkin itu cawan emas berlapis kuningan. Ketika mereka hendak pergi, seorang penjaga rumah memergoki mereka. Mereka langsung kabur dan membawa cawan tersebut. Untungnya mereka bisa tertangkap dan cawan tersebut malah jatuh ke sungai. Lanjut cerita, di tahun 1999, terlihat seorang bocah bernama Ragul sedang memandangi sebuah tanaman di rumahnya. Dengan harapan tanaman itu bisa tumbuh uang. Ayah ibunya merasa heran, bahkan menganggap Ragul sudah tidak waras. Hari berikutnya, Ragul masih selalu memandangi pohonnya dan selalu mengganggu tidur ayahnya. Karena capek dengan tingkah sang anak, ayahnya menempelkan uang 100 rupiah di pohon tersebut. Ragul pun senang, akhirnya tanamannya bisa tumbuh uang dan langsung mengajak temannya, Patil, untuk makan di warung Baji. Ternyata itu hanya akal-akalan Ragul semata agar ayahnya mau memberikan 100 rupiah padanya. Lanjut cerita, di tahun 2019, nampak Ragul yang sudah dewasa keluar dari kereta, tapi dia dihadang oleh petugas tiket. Ragul yang tidak mempunyai tiket mencari banyak alasan untuk mengelabui petugas tersebut. Walau begitu, Ragul tetap harus membayar denda 5.000 rupiah. Ragul hanya punya 2.000 saja, itu pun uang terakhirnya buat beli makan. Tak lama kemudian, datang seorang wanita yang mengaku-ngaku teman Ragul. Dia adalah Aksaya. Dia menolong Ragul dengan memberi petugas 2 tiket. Ragul senang, walaupun dia harus kehilangan 2.000 rupiah daripada didenda 5.000 rupiah. Ini adalah seorang ayah yang bernama Budi sedang memeriksa anaknya yang bernama Bidu. Ternyata Bidu didiagnosis menderita Agelas, penyakit yang menyebabkan seorang tidak bisa tertawa, bahkan pada lelucon paling lucu sekalipun. Hal itu membuat Budi sangat sedih. Lanjut cerita, saat ulang tahun Ragul, Patil yang datang di acaranya mengajak Ragul berdebat soal pacar siapa yang paling cantik. Ragul menghina Patil dan memastikan bahwa pacar Facebook Patil yang bernama Siti sangat jelek seperti itik. Tak sengaja, Siti mendengar percakapan mereka. Siti marah dan meminta putus dengan Patil. Patil yang kecewa merusak kue ulang tahun Ragul dengan melumurkan ke wajah Ragul. Tak lama, Nindi, pacar Ragul, datang membawa kado. Saat itu Ragul sedang cuci muka dan menyuruh Nindi menunggunya sebentar. Tapi Nindi harus pulang karena dia mendengar suara peramal yang sedang mencarinya. Setelah selesai cuci muka, Ragul memarahi dan memaki-maki peramal yang mengganggu Nindi. Si peramal emosi dan menyuruh Ragul segera meminta maaf kepadanya. Tetapi Ragul malah tambah mengolok-olok peramal dan membuat si peramal mengutuk Ragul. Sambil mengocok botol, dia berkata, 2 menit lagi kau akan kebingungan mencariku. Kau akan terengah-engah seperti anjing. Setelah kepergian peramal, Ragul membuka kado dari pacarnya. Tapi dia heran, semuanya terasa kekecilan. Dia kaget melihat tubuhnya yang semula ganteng tiba-tiba menjadi gendut.
Ragul menyadari kutukan si peramal. Dia pun segera pergi mencarinya, tapi tidak berhasil ditemukan. Ragul pun kembali ke rumah dan memakai baju ayahnya. Ragul berharap ini semua hanyalah mimpi dan segera tidur di ruang tamu. Keesokan harinya, ayah dan ibu Ragul pulang. Dia kaget melihat seorang sedang tidur di rumahnya. Mereka mengira Ragul adalah pencuri yang kelelahan. Hingga ayah ibu pun melapor ke polisi. Singkat cerita, polisi pun datang dan Rahul pun terbangun. Ayah dan ibu tentu tidak mengenali Ragul. Hingga Ragul terpaksa dibawa ke polisi atas tuduhan pencurian. Untungnya di jalan, mobil polisi tak sengaja menabrak mobil seorang pejabat. Hal itu membuat Ragul berhasil kabur. Scene pun berpindah dan memperlihatkan Mota, seorang teknisi yang sangat tergila-gila dengan Masya. Aksaya dan Masya datang ke bengkelnya dengan mengendarai sepeda motor entah dari mana asalnya. Aksaya dan Masya ini kerjanya tukang tipu dan mencuri. Setelah dapat barang, mereka akan menjualnya ke Mota. Ya, mana sih? Aksaya dan Masya melanjutkan aksinya kembali. Masya berpura-pura menjadi seorang pelamar baji dan berusaha mencari tumpangan yang akan menjadi target mereka, di mana target ini adalah Don Manasta beserta anak buahnya. Manasta mempersilahkan mereka berdua menumpang mobilnya. Masya menipu Manasta dan meramalnya kalau suatu saat Manasta akan diterpa masalah besar. Belum selesai bicara, Aksaya meminta diturunkan di tengah hutan untuk memancing semua orang keluar dari mobil. Setelah itu, Masya memberikan mereka sepotong kayu yang harus mereka cium dan menghadap ke atas. Tak lama kemudian, Manasta dan anak buahnya terbangun dan kaget melihat badan mereka telah bugil. Hingga membuat mereka sadar, dua wanita itu telah menipu dan mencuri mobilnya. Akibatnya mereka pulang menggunakan baju herbal untuk menutupi aurat. Manasta segera ke kamar mandi dan menangis. Harga dirinya sebagai Don ternodai sudah. Lanjut cerita, di lapas terlihat seorang wanita parubaya sedang dihajar oleh petugas lapas bernama Santi. Aksaya yang melihat merasa muak dengan Santi. Dia langsung memukuli Santi dengan pukulan bertubi-tubi. Ketika di kamar lapas, wanita yang mereka tolong berterima kasih kepadanya. Dia pun bertanya, kenapa orang sebaik mereka bisa masuk penjara? Aksaya berbohong dengan menjawab, Sudrapadi adalah inspektur di kota asalku. Dia polisi jahat yang suka memeras dan juga suka melecehkan wanita. Dan itu alasan kenapa dia memukulinya. Padahal sebelumnya mereka berada di bioskop. Tak terima dengan inspektur Sudrapadi menegurnya, dia langsung memukul kepalanya dan berakhir di penjara. Wanita tua tersebut bercerita bahwa dia seorang penjual idlis. Setiap hari dia membersihkan piring di sungai. Ketika itu dia menemukan sebuah cawan kuning. Dia menjual idlisnya menggunakan cawan tersebut. Dia heran karena idlisnya tidak habis-habis, padahal dia sudah menjual banyak idlis. Dia tambah penasaran lalu meletakkan uang 100 rupiah. Dan benar uang tersebut berlipat ganda. Dia takut seseorang mungkin memukulinya dan mengambil cawannya. Dia mengubur cawan itu di penggilingan padi Pak Manasta di dekat kandang sapi. Lalu dia pergi ke bank untuk menabung. Dan karena nomor serinya identik, dia dimasukkan ke penjara. Masya bertanya kenapa Santi memukulinya. Sambil menangis, wanita tersebut berkata, aku hanya menanyakan apakah Santi akan menyetrikakan sarinya. Lalu dia memukulku dengan kejam untuk permintaan sederhana aku sayang. Masya dan Aksaya menyesal telah memukul Santi tanpa mengetahui faktanya terlebih dahulu. Lagian aneh kenapa polisi disuruh nyetrika baju tahanan. Di tempat lain, Ragul berusaha mencari Patil, namun dia sedang pergi ke luar kota selama 10 hari. Lanjut cerita, duo Itik mendatangi tempat penggilingan padi. Mereka menyamar sebagai dokter hewan. Mereka baru tahu bahwa sapi yang dimaksud adalah seekor banteng, dan banteng itu bernama Pinky. Setelah melihat banteng tersebut, duo Itik menjadi takut. Apalagi seorang penjaga berkata, ini adalah binatang buas. Dia telah merobek usus dari 75 orang sejauh ini. Kami bahkan tidak akan mendekatinya untuk mengisi bak airnya. Kami tidak tahu bagaimana itu masih hidup. Tapi duo Itik tidak menyerah begitu saja. Dia meminta kepada penjaga untuk memberikan pacul dan linggis. Duo Itik pun beraksi.
Namun di tengah aksinya, mereka baru tahu bahwa Manasta yang mereka tipu adalah pemilik tempat tersebut. Sehingga mereka pun kabur dengan membawa mobil Manasta lagi. Lanjut cerita, Aksaya menjual mobil Manasta ke Mota lagi. Mota bertanya kenapa Masya tidak ikut. Aksaya berkata, Pinky adalah hadiah terakhir dari ayah untuk Masya, tapi karena keadaan, dia terpaksa menjualnya, sehingga membuat Masya sedih. Jika kau membawa Pinky untuk Masya, maka Masya pasti akan jatuh cinta kepadamu. Hingga Mota pun nekat menjalankan aksinya. Dia menjinakkan banteng tersebut dengan menggunakan obat bius. Di sisi lain, dua itik sedang menunggu Mota. Mereka berharap dia berhasil membawa banteng tersebut. Tak lama kemudian, Mota dengan truk besar yang telah dihiasi pun datang. Dia berhasil membawa Pinky sekaligus Manasta yang telah terbius. Mereka berdua ketakutan dan mengklaim bahwa itu Pinky yang salah. Lalu dua itik pun langsung pergi ke rumah Manasta kembali. Tapi sesampainya di sana, banyak orang yang sedang berkumpul karena istri Manasta sangat sedih, suami dan bantengnya hilang. Dua itik pun merasa bingung, apa yang harus mereka lakukan. Tak lama kemudian, Pinky datang membawa Manasta di punggungnya. Manasta terpental dan anak buahnya mencoba menangkapnya namun gagal. Pinky pun kembali ke kandangnya. Tak kehilangan ide, dua itik menelpon Manasta dan mengancam akan menyebarkan foto bugil mereka di hutan kala itu. Dengan jaminannya, dua itik meminta tebusan sejumlah uang ke perbatasan Andara. Manasta menyiapkan uangnya, sementara anak buahnya mempersiapkan baju ganti, karena mereka takut kejadian di hutan terulang kembali. Dan akhirnya mereka pun pergi. Beberapa saat kemudian, dua itik datang ke rumah Manasta. Mereka menyamar sebagai inspektur polisi dengan tujuan yang sama untuk mengambil cawan ajaib tersebut. Aksaya berteriak dan seorang pegawai Manasta menganggapnya seperti orang gila karena berteriak sendiri. Aksaya marah dan berkata, beraninya kau memanggilku orang gila. Aku ini Naga Durai, inspektur polisi. Lalu dua itik mendobrak pintu rumah Manasta. Seketika mereka diam setelah melihat seorang inspektur wanita yang duduk dengan wajah yang mirip dengan Manasta. Inspektur itu bernama Manasti, adik Manasta. Kemudian dia bertanya kepada dua itik mengenai tugas dan di mana dia ditempatkan. Karena takut, Masya pun membuat alasan di mana temannya ini gila dan ingin menjadi polisi. Jika tidak dituruti, dia bisa mati. Manasti pun memakluminya dan mengizinkan mereka pergi. Di sisi lain, Manasta dan anak buahnya sampai di tempat tujuan, namun mereka malah dikerjain Mota. Bahkan mobilnya pun dibawa kabur. Manasta mencoba melapor ke adiknya Manasti, namun dia mengurungkan niatnya setelah melihat adiknya sedang memukuli orang karena melapor telah kehilangan sepeda. Dia berpikir jika kehilangan sepeda aja, orang itu dipukuli. Bagaimana jika dia memberitahu bahwa dia kehilangan 3 mobil? Bisa-bisa dia dibunuh. Lanjut cerita, teman Manasta yang bernama Bai memberitahu bahwa dia melihat mobilnya di gudang Baldi milik Mota. Manasta dan anak buahnya langsung menuju ke gudang. Mereka pun melihat Mota yang sedang duduk di atas mobilnya dan memakan sesuatu yang menjijikan. Ketika mereka turun, mereka sudah terlambat. Mobil Manasta sudah dihancurkan oleh Mota. Dia bertanya siapa yang menyuruhnya mencuri mobilnya. Karena dia tidak menjawab, Manasta pun memukuli Mota. Sebelum pingsan, Mota menyebut nama Masya. Akibatnya, Manasta berhasil menangkap dua itik tersebut. Manasta bertanya apa yang sebenarnya kalian berdua inginkan dariku. Dengan santai Aksaya menjawab, teh untukku dan kopi untuknya tanpa gula ya. Hal itu membuat semua orang tertawa. Dua itik menyuruh Manasta melihat kembali video pernikahannya. Dengan begitu dia akan tahu apa permasalahannya. Manasta dan anak buahnya pergi. Dia menyuruh Bai dan teman-temannya mengawasi dua itik. Manasta dan anak buahnya pun melihat video pernikahan Manasta. Namun mereka malah berdebat mengenai Manasta yang suka menggoda pacar anak buahnya. Di saat yang sama, dua itik berusaha mengelabui Bai. Aksaya meminta agar dilepaskan sebentar, karena hari ini jadwalnya dia harus berdoa. Merasa iba, Aksaya pun dilepaskan. Lalu Aksaya menghajar mereka dan segera kabur. Sadar telah ditipu, Manasta langsung menuju dua koplak. Namun dia terkejut melihat Bai dan teman-temannya terikat dan tidak memakai baju.
Lanjut cerita, Ragul akhirnya bertemu dengan temannya Patil. Patil tidak percaya bahwa dia adalah Ragul. Bahkan dia mengira bahwa Ragul seorang pengemis. Ragul berusaha meyakinkan Patil dengan membongkar rahasia mereka dahulu. Ketika itu pacar Patil datang dan mengajaknya pergi. Patil pun menyuruh Ragul untuk menunggunya di restoran baik. Sayangnya di restoran, Ragul malah diusir oleh pemilik toko yang mengira Ragul adalah pengemis. Untungnya Patil datang dan mengakui Ragul sebagai temannya. Patil bertanya dari mana dia tahu tentang rahasianya, karena hanya Ragul yang mengetahui semua rahasianya. Ragul pun menceritakan semuanya dan kejadian yang membuat dia berubah. Namun Patil masih tidak percaya, dia menganggapnya sedang berbohong. Patil pun pergi. Ternyata Dua Itik mendengar percakapan mereka dan berpikir bahwa Ragul adalah target mereka selanjutnya. Lanjut cerita, Dua Itik menemui Ragul, tapi saat ini Ragul merasa sangat putus asa dengan keadaannya sekarang. Ia mencoba untuk bunuh diri, namun gagal dan malah membuat rumah ambruk seperti terkena gempa. Setelah itu, Dua Itik mengajaknya ke rumah dan memberinya makan. Mereka menjelaskan misi besarnya kepada Ragul, perihal cawan di penggilingan padi Manasta yang bisa menggandakan apa saja. Kalau mereka bisa mendapatkannya, Ragul bisa mengoperasi wajahnya di Amerika agar bisa tampan kembali. Keesokan harinya, Ragul mendatangi rumah Manasta dan meminta pekerjaan kepada Manasta. Namun Manasta menolak karena wajah Ragul yang sangat aneh. Ragul menawarkan diri bekerja sebagai perawat sapi. Tapi Ragul kaget, ternyata sapi yang dimaksud adalah seekor banteng galak. Ketika Ragul merasa putus asa, banteng tersebut lepas dari kandangnya dan menimbulkan keributan. Ketika banteng hendak menyeruduk Ragul, Ragul dengan pede melihat ke arah banteng dan anehnya, banteng itu menjadi jinak dan kembali ke kandangnya. Aksinya itu membuat Manasta kagum dan menerima Ragul sebagai karyawannya. Ragul mulai bekerja sambil membayangkan gaya hidupnya yang dahulu dan nasibnya yang sekarang. Dia pun mulai menggali tanah di sana, berharap bisa mendapatkan cawan emas tersebut. Setelah beberapa lama, dia berhasil menemukan cawan dan melemparnya ke Dua Itik. Namun tidak berhasil, sampai ke tangan Aksaya, malah ular kobra yang datang menghampiri mereka. Sayangnya Manasta sadar, Dua Itik ada di sana dan segera menembakinya, sehingga 3 orang ini segera kabur. Aksaya dan Masya berhasil kabur, namun karena Ragul kehausan, dia memanjat rumah Pak Budi dan meminum air di akuarium sampai ikannya pun masuk ke perutnya. Melihat tingkah konyol Ragul, Pidu yang semula tidak bisa tersenyum, akhirnya dia bisa tersenyum dengan indah dan menertawai Ragul. Hal itu membuat Pak Budi senang, karena Pak Budi adalah direktur film. Pak Budi menawari Ragul bermain sinetron untuk membalas budi. Ragul dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Lanjut cerita, Manasta penasaran kenapa Dua Itik tersebut menginginkan cawan itu. Tapi Manasta belum juga menyadarinya. Ketika itu, Bayi pun datang ke rumah Manasta untuk pamer mobil baru. Tak lama, Aksaya dan Masya ditemani Mota datang dengan menerobos tembok menggunakan mobil. Setelah melakukan perdebatan sengit dan lucu, Aksaya dan Masya berhasil mendapatkan cawan beserta pistol, lalu menakuti mereka dengan tembakan. அதையும் அது காலி பண்ணிருச்சு. கையை இறங்கடா இறங்கடா. Mereka pun heran kenapa pistolnya tidak habis-habis, padahal hanya ada 2 pistol. Aksaya dan Masya beserta Mota pergi dengan mencuri mobil baru Bayi. Hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Aksaya pun terus menembaki mobil mereka. Mota yang penasaran segera membalikkan cawan tersebut dan pistol pun habis. Mereka bertiga berhenti di tengah hutan dan lari terpencar. Masya membawa cawan tersebut dan Aksaya mencoba melawan mereka, hingga pertarungan khas satu lawan banyak pun tak terelakkan. Namun Dua Itik sempat kalah dan cawan itu dibawa anak buah Manasta. Mengingat hutang yang semakin menumpuk, Dua Itik berusaha bangkit kembali dan berhasil merebut cawan ajaib tersebut.
Mereka berdua melompat ke sungai yang mengalir deras untuk menghindari kejaran Manasta dan anak buahnya. Untungnya mereka berdua selamat dan menepi di atas batu. Masya putus asa karena tidak berhasil mendapatkan cawan tersebut. Aksaya pun merenungi nasibnya yang selalu merana. Sejak kecil dia dilanda kemiskinan, bahkan dia tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Masya berpikir, jika cawan tersebut berada di tangan mereka, mereka akan menuntaskan kemiskinan di daerahnya. Mendengar keinginan mulia itu, Aksaya memperlihatkan cawan yang ternyata ada di kakinya. Hal itu membuat mereka berdua pun merasa sangat bahagia. Masya dan Aksaya membuat mall Aksaya dan mengadakan pernikahan gratis, notebook gratis untuk siswa kurang mampu, dan banyak layanan sosial lainnya. Kebaikan ini pun terus bercabang di seluruh India. Sedangkan Ragul, dia kini berhasil menjadi pemain film yang sangat sukses. Dia pun mensyukuri wajahnya yang sekarang. Sedangkan Aksaya dan Masya memutuskan untuk hidup sederhana. Hingga film konyol ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.